علينا من سنيات الوداع وجب الصبر علينا ما دعا للهداية. Halo, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Suaranya ada? Suaranya ada? Ada. Masya Allah di Naam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Allahumma salli wa sallim salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-ahsub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub walhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah masih berkenan dan masih mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama walaupun kita dihalangi oleh jarak. Akan tetapi insyaAllah sebagaimana hati kita yang tahu kecintaan kita yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita seakan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali ingin saya ucapkan adalah mabruk alfa mabruk untuk Hong Kong Cinta Rasul yang ke-6 tahun. Semoga yang ke-6, maksudnya yang ke-6. Insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan adanya komunitas ini selalu menjadikan kita orang yang istiqomah senantiasa untuk sesuai dengan namanya, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillahnya lagi Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat terpuji, baik secara zahir maupun secara batin, yaitu apa? Diberikannya kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa hadir, sehingga kita bisa merayakan, sehingga kita bisa bercinta, sehingga kita bisa berbahagia dengan mengadakan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa diragukan bahwasanya ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil aziz, sadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasuluhul karim. Nah, bahwasanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlih." Katakan wahai Muhammad, bi fadlih. Wahai umat, bi fadli. Apa itu fadli? Banyak ulama-ulama tafsir yang menyatakan bahwasanya fadl di sini adalah Al-Qur'an. Fadl di sini adalah keutamaan. Akan tetapi apa? Akan tetapi kebanyakan tafsir yang kuat menyatakan bahwasanya fadl di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlihi wa rahmatihi. Kenapa kok bisa Nabi Muhammad? Karena setelah bi fadlihi ada bi rahmatihi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah sebagai rahmat kepada umatmu dan seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi suaranya ada agak telat suaranya. Halo. Naam. Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi, bahwasanya katakanlah wahai umat Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwasanya ketika dengan kehadiranmu, dengan kecintaan kepadamu,
fabidzalika, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka bersenang-senanglah atau maka bahagialah kita semua yang ada di sini. Dan kita alhamdulillah sudah menjalankan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan seluruh makhluk di muka bumi ini kecuali dia hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah beribadah semampu kita, yaitu dengan bersenang-senang kita dengan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita lewati membaca sejarah Nabi Muhammad satu demi satu, bergembira, bercinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat diperlukan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah menegakkan amanah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus berbangga, harus bahagia, harus senang. Kenapa? Karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua, kita semua adalah sebaik-baiknya umat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita disandingkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, ya ahbabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat amat banyak keutamaannya. Maka dari itu berbanggalah kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak daripada nabi, daripada orang-orang terdahulu yang berangan-angan untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi, tidak mungkin dicemaskan lagi bahwasanya kita semua yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi semua di sini orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu. Maka jadilah kita orang yang berbahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Apa faedahnya bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah agar bagaimana kita tahu diri sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu disebut oleh Nabi Muhammad, yang selalu diusahakan, diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal Nabi Muhammad dilahirkan sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad, sampai dibangkitkannya Nabi Muhammad tidak pernah memperdulikan orang lain. Nabi Muhammad tidak pernah memperdulikan keluarganya bahkan. Akan tapi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedulikan adalah siapa? Ummati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman yang paling ngaco, umat yang paling susah, bahkan kata Nabi Muhammad, sunnati fi akhir zaman kamaskil jamra atau kama qala al-hadits. Sunnahku nanti di akhir zaman itu seperti kalian sedang menggenggam batu bara yang sangat panas. Coba kita bayangkan sekarang batu bara digenggam, gimana rasanya? Sangat panas, sangat sakit. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita memegang batu tersebut dengan istiqamah. Contohnya sekarang, kita umat Islam yang menggunakan cadar, menggunakan imamah, menggunakan baju gamis, kita akan selalu merasa minder atau malu ketika kita melewati suatu kaum, atau kita masuk mall, atau kita nonton bioskop misalnya menggunakan gamis. Maka orang-orang akan sinis melihat kita karena kita terlihat asing. Karena al-Islam awwalu maji'ihi gharib. Islam itu pertama kali datang aneh. Wa sayaudu gharib. Dan nanti suatu saat di akhir zaman nanti akan aneh pula. Nah, begitu sudah sekarang zamannya, kita zaman yang ngaco ini. Tapi alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap berpegang teguh istiqamah di dalam wi'a, di dalam wadah, yaitu yang bernama Hongkong Cinta Rasul, ataupun komunitas Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita insyaallah istiqamah, menjadikan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita berbahagia, perlu kita merayakan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan setiap saat. Harusnya setiap saat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terdiam, melamun,
Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian bilang, wasyaugah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu kata Rasulullah. Kemudian sahabat menanyakan, siapa yang kau rindui wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad menjawab, dia adalah kaum, dia adalah kekasihku, habibi. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apakah kami bukan habibak? Kami bukan kekasihmu ya Rasulullah. Setelah pengorbanan kami semua? Enggak, kata Rasulullah. Bal antum ashabi. Kalian adalah apa? Kalian adalah sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat pun bertanya, siapa? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Orang yang engkau kasihi tadi? Kemudian kata Rasulullah, hum qaumun, dia adalah kaum alladzina lam yaruni. Mereka adalah kaum yang tidak pernah melihatku. Wa yu'minuna bi, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Dia adalah umatku. Dia adalah umat di akhir zaman. Dia adalah kita semua yang ada di sini yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu poin yang pertama, kita harus wajib berbahagia dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita selalu beristiqamah untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap saatnya. Nah, kembali lagi ke faedah yang kedua. Apa faedah yang kedua? Faedah yang kedua adalah kita semua sepakat di sini untuk mengenal siapa Abu Lahab. Abu Lahab, ada yang tahu Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman yang sangat tampan, yang sangat wibawa, orang yang sangat dihormati, bahkan dia memiliki istri yang bernama Ummu Jamil, keluarga yang sakinah pada masanya. Akan tetapi dia memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebejat-bejatnya permusuhan, mengganggu Nabi Muhammad dengan sepengganggu-gangguannya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali dilempari kotoran unta bekas lahiran, dilempari kotoran unta ketika lagi sholat. Bahkan ada jadwal Abu Lahab untuk menaruh kotoran hewan di depan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bejat, khabith, hina, sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya pun begitu. Istrinya senantiasa mengumpulkan duri, mengumpulkan segala macam mala bahaya, sehingga ditaburi di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Jadi banyak gangguan yang mereka lakukan. Sampai saking hinanya mereka, mereka pernah diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kaum pada masa tersebut diundang oleh Rasulullah pada Isra wal Mi'raj. Kemudian Rasulullah menanyakan, apakah kalian percaya? Alal makna, saya jelaskan secara arti. Apakah kalian percaya jika ada di belakang bukit sana satu kaum, satu pasukan yang ingin sekarang menyerang kita di sini, tapi di belakang bukit itu, kalian percaya? Percaya. Nasduku ya Rasulullah, atau nasduku ya Muhammad, kami percaya. Percaya kepadamu karena kamu al-amin, kamu adalah orang yang amanah dan tidak berbohong. Nah, kemudian maka ketahuilah sesungguhnya semalam aku pergi ke Isra Mi'raj, Isra ila Masjidil Aqsa. Aku pergi ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa, aku langsung pergi ke Sidratul Muntaha. Dan sekarang aku di sini mengabarkan itu kepada kalian. Jadi cepat. Kemudian Abu Jahal langsung merah. Abu Lahab langsung merah mukanya. Kenapa dinamain Lahab? Karena Lahab itu artinya merah, Humaira. Jadi mukanya itu saking bulenya kelihatan merah-merah di muka. Nah, kemudian dia marah, langsung naik darahnya. Dia tanya, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana?" Kurang ajar engkau ya Muhammad, kata Abu Lahab. Untuk ini engkau mengumpulkan kami. Untuk ini, saking dia memusuhi Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad diam sejenak. Kemudian turunlah ayat untuk kebejatan Abu Lahab dan keluarganya, yang kita kenal dengan surat Al-Masad, yaitu yang berbunyi, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Banyak azab yang sangat pedih untuk mereka. Karena apa? Karena dia dimusuhi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sampai sekarang pun yang namanya pemakaman Abu Lahab itu sangat hina, ditaruh di ujung gunung, nggak ada yang tahu dia dikubur di mana, dan akhir hayatnya pun sangat hina. Dia memiliki penyakit yang orang nggak mau ngedeketin dia, jijik sama dia, banyak kehinaan-kehinaan. Jadi sangat memusuhi Rasulullah, sangat memusuhi Rasulullah. Siapa namanya? Abu Lahab. Dan suatu saat, yang indahnya ini, suatu saat ada Sayyidina Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Abbas bermimpi. Sayyidina Abbas ini siapa? Sayyidina Ibn Abbas ini siapa? Sayyidina Ibn Abbas adalah sepupu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abbas adalah orang yang jangkung, orang yang tinggi. Bahkan sebagian riwayat menyatakan kalau ada orang naik onta, kemudian Sayyidina Abbas berjalan di samping onta yang dinaikin orang tersebut, maka tingginya sama. Jadi Sayyidina Abbas orangnya jangkung. Tapi daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW, apabila Nabi Muhammad SAW jalan di sebelah siapa? Sayyidina Abbas, maka lebih tinggi bahunya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wasallam. Kembali kepada cerita. Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak daripada Sayyidina Abbas, pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Dengan Abu Lahab yang barusan kita bahas, orang yang senantiasa membenci Nabi Muhammad dan memusuhi, dan udah saya ceritakan bagaimana cara dia menghina, melecehkan dan mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas yaitu orang yang dijuluki sahibur ru'ya. Sahibur ru'ya itu apa maksudnya? Orang yang bisa meriwayatkan atau mentafsirkan Quran dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, yang kita bahas di sini adalah mimpinya beliau. Beliau mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Maka ditanya, wah kesempatan nih ketemu Abu Lahab. Abu Lahab kan setahu anak orangnya meninggalnya aja hina, nggak ada yang mau nguburin, nggak ada yang mau nyamperin. Ya udah, masya'nu kayak Abu Lahab. Wa ma bika ya Abu Lahabin. Kata siapa? Kata Sayyidina Abdullah. Setelah bercerita kepada Rasulullah SAW. Kata dia apa? Aku di sini dhari', aku sekarang di barzakh mengalami sangat amat pedih azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Azab yang sangat pedih. Bahkan 7 kulitku yang satu ini dijadikan 70 lipat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku agar disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedih pokoknya, pedih, jaul akram semua. Azab kubur semua ditakdim di situ. Azab akhirah juga kayaknya ditakdim di situ. Akhirnya apa? Akhirnya ya itu memang cocok kepadamu, kata Sayyidina Abdullah. Akan tetapi, kata Abu Lahab, ada hari Senin. Di dalam 7 minggu ada hari yang namanya hari Isnin, Yaumul Isnin. Di setiap hari Senin aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit benih kasihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Bahwasanya aku diberi susu yang keluar dari jari-jariku untuk bisa diminum setiap hari Senin. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bingung, atau kita sebut saya Sayyidina Abbas bingung. Kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Maka dijawab oleh dia, iya bisa. Kenapa? Karena pada saat ponakanku lahir, pada saat Muhammad lahir, aku tidak sengaja, aku tidak tahu kalau dia jadi nabi. Aku tidak sengaja bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sengaja bahagia. Nabi Muhammad lahir ke dunia, tiba-tiba Suwaibatul Aslamiyah datang, budak hamba sahaya daripada Abu Lahab, datang kepada Abu Lahab. Abu Lahab, waladat Aminah. Aminah telah melahirkan. Apa anaknya, kata Abu Lahab? Cowok anaknya, namanya Muhammad. Anak laki-laki. Apakah dia keponakanku, wahai Suwaibatul Aslamiyah? Ya, dia keponakanmu. Kalau begitu anta hurrah. Kalau begitu idzan anti hurrah. Udah, kamu mulai sekarang bebas. Gak usah jadi budak lagi. Kamu mulai sekarang apa? Bebas, gak usah jadi budak lagi. Ala kulli hal, dibebaskan gara-gara gak sengaja
senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu sebabnya aku diberikan syafaat berupa susu yang keluar dari jari jemariku agar aku bisa meminumnya setiap hari Senin. Jadi dia dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gak sengaja dia bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Berupa syafaat. Orang yang memusuhi Nabi Muhammad, orang yang senantiasa mengganggu Nabi Muhammad, saking terlaknatnya ada ayat yang hina langsung dia. Dan gak sampai di situ. Ada juga banyak sekali faedah-faedah yang akan kita ambil daripada cerita-cerita fadilah merayakan atau bahagia terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada seorang penyair bernama Ahmad Syauqi Bik namanya. Siapa? Ahmad Syauqi Bik. Beliau wafat pada 1934. Jadi beliau lahir 18 di era tahun 1800. Ya, beliau bernama Ahmad Syauqi Bik. Ahmad Syauqi Bik adalah salah satu penyair yang sangat amat dikagumi oleh seluruh orang Arab. Bahkan penyanyi-penyanyi Arab rata-rata lagunya syairnya dari dia. Seperti Ummi Kalsum atau banyak penyanyi-penyanyi lain, Abdul Wahab, penyanyi-penyanyi yang memang penyanyi terkenal di Arab pada masanya. Banyak yang menggunakan syair beliau. Beliau tinggal di Mesir. Sewaktu-waktu di bulan Maulid, semua orang di Mesir pada umumnya sama seperti kita, merayakan Maulid pula, merayakan Maulid juga, sehingga beliau mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merenung, dia mikir, Syauqi pun berpikir bahwasanya ya Allah, alangkah indahnya orang ini memuji Nabi Muhammad. Kenapa kok mereka bisa, sedangkan aku yang penyair kok nggak mau? Akhirnya dia dapat hidayah, maka dia bikinlah syair-syair dia yang terkenal. Dan salah satu yang dia bikin ketika itu adalah apa? Syairnya yang berbunyi, Wulidal Habibu, fal kainatu diya'u, wa famuz zamanu, tabassumu wa thana'u. Jadi beliau bilang apa? Wulidal Huda, bukan Wulidal Habib, tapi Wulidal Huda. Dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isi syairnya itu fal kainatu dhiya'u, semua alam dipenuhi dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, sebagaimana kita tahu, melenceng sedikit dari cerita ini untuk membahas tentang apa itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuliqa, diciptakan 2000 tahun sebelum diciptakannya Adam. Sebelum diciptakannya Nabi Adam, 2000 tahun sudah diciptakan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad adalah memang makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, mahar atau pengampunan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Adam yaitu syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidina Adam tidak sengaja pernah melihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di pintu surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tertulis di situ. Bagaimana engkau tahu, wahai Adam, kalau dia adalah kekasihku? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Adam. Akan tetapi Allah bertanya bukan karena tidak tahu. Ya, Allah Maha tahu. Kemudian jawab Nabi Adam, la yumkin, kata Nabi Adam, enggak mungkin wahai Allah Subhanahu wa taala, nama itu adalah nama orang yang biasa-biasa aja. Karena dia disandingkan dengan namamu wahai Allah, pasti dia orang yang sangat engkau agungkan, orang yang sangat engkau cintai. Ya, ternyata benar adanya bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada cerita yang syair dibuat oleh Ahmad Syauqi Bik yang berbunyi apa? Wulidal huda fal kainatu dhiya'u wa famuz zamanu tabassumu wa thana'u. Urrih ila akhir al-syair
bahwasanya telah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal kainat, semua makhluk, bukan hanya makhluk yang berakal, bukan hanya makhluk yang tidak berakal, bahkan makhluk yang jamat seperti batu ikut berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal kainatu dia. Kemudian dia simpan syairnya tadi karena dia bingung. Ini syair kalau saya jual siapa yang mau beli? Udahlah saya simpan aja. Saya simpan di atas lemari, disimpan, kasih minyak wangi, dicintain sama dia itu syair. Disimpan. Sehingga nggak lama dari situ ada seorang ulama besar pada masa tersebut, Imam al-Haramain. Imam dua masjid. Masjid apa? Masjid di Mekah dan masjid di Madinah. Yang pada masa itu memang ulama besar. Beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan di dalam mimpinya kepada ulama tersebut. Rasulullah menyampaikan, wahai fulan, cari orang yang bernama Ahmad Syauqi Bek. Cari orang itu sampai ketemu. Kenapa ya Rasulullah? Cari saja. Terus bilang kepada dia, aku janji kepada kamu, kamu akan aku kasih syafaat. Kamu akan aku kasih syafaat. Kamu punya syafaat khas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia cari ke sana nggak ketemu, sini nggak ketemu. Akhirnya ketemunya di mana? Ketemunya di Mesir. Ketemunya di Mesir. Bingung nih. Ahmad Syauqi yang lagi nyantai, Syauqi Bek lagi santai-santai, nggak ada tahu apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan di sana. Di hujan setahun sekali di sana. Kalau di kita enak, di sana emang nggak ada hujan. Maksudnya nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ada tamu yang sangat mulia datang ke rumahnya, kaget ya, langsung rapi-rapi, beres-beres baju, rapi-rapi. Ahlan wa sahlan. Asadaqta anta Ahmad Syauqi Bek. Kamu orangnya yang bernama Ahmad Syauqi Bek, betul kamu? Kata dia, "Bala, ya, saya Syauqi Bek. Ada apa? Mau bikin syair kan? Takutnya dia mau bikin syair atau apa? Masa ulama mau bikin syair?" Nah, ternyata, ya, sungguh telah kamu mendapatkan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget dia, langsung keringat dingin. Syauqi Bek langsung keringat dingin mendengar kabar tersebut. Kaget Syauqi. Maksud kamu? Maksud Anda wahai Ustadz? Iya, Rasulullah telah datang ke mimpiku, kemudian Rasulullah menyampaikan salam untukmu dan dia berjanji akan memberikan syafaat kepadamu. Nabi Muhammad janji akan memberikan syafaat kepadamu nanti di Yaumil Mahsyar. Dia langsung diam, langsung nangis, langsung bergetar badannya, langsung gugup. Karena yang datang orang yang benar. Ulama yang pada masa itu memang ulama yang sangat diagungkan. Bergetar dia. Karena dia bingung. Kenapa kok bisa? Iya, kata Rasulullah, kamu pernah membuat syair untuk Rasulullah. Tanpa kamu sadari, itu membuat hati Rasulullah senang. Tanpa disadari lagi. Untuk kedua kali. Tanpa disadari membuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapatkan faedah di sini bahwasanya banyak cerita-cerita yang menyebutkan bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membawa keberkahan bagi orang tersebut. Dan alhamdulillah, ya ikhwani, ya ahbabi, ya habibati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi kita semua di sini berkumpul dengan sengaja, dengan niat, dengan planning bahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu bisa menjadi saksi bahwasanya kita semua di sini mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah untuk selalu ada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diragukan lagi. Kita di sini semua berniat berkumpul untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus jujur kepada hati kita. Harus pasang niat yang baik kepada diri kita. Karena niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya kita sebagai seorang mukmin itu lebih baik sebelum kita mengamalkan. Jadi sebelum kita mengamalkan amal yang kita niat ingin kita perbuat tadi, kita sudah mendapatkan pahala.
Begitu kita lakukan dapat pahala. Kalau nggak dilakukan tetap dapat pahala. Pasang niat tahun depan insya Allah kita cinta lagi. Ya, besok insya Allah menambah cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap hari insya Allah mau mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga niat tersebut akan selalu menjadikan kita orang yang istiqamah dan senantiasa saling berbondong untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua di sini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai umat yang amanah, sebagai umat yang dicintai, sebagai umat yang dikenal oleh Nabi Muhammad SAW, dan menjadi umat yang waktu itu pernah dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah segini saja yang bisa disampaikan, akan tetapi tidak mengurangi faedah-faedah kita yang telah kita dapatkan di hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya, mohon dimaklumi ya, karena kita lagi jauh dengan jarak dan banyak kekurangannya. Dan insya Allah Hongkong Cinta Rasul selalu berjaya, selalu menjadi yang makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keistiqomahan, dalam kebaikan, dalam kewibawaan untuk selalu tulus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan sulit dicari. Kalau seluruh makhluk Allah sekarang yang ada di sini, ya, seluruh umat Nabi Muhammad yang ada di sini dikumpulkan untuk bareng-bareng ibadah agar masuk surga, itu belum tentu bisa membuat kita masuk surga. Ya, karena banyak amal-amal mungkin yang salah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, berkat cintanya kita, jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Muhammad, itu akan menjadikan syafaat bagi kita semua, sehingga kita semua yang ada di sini bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita semua yang ada di sini dijadikan orang yang selalu berkhidmah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan selalu orang yang senantiasa menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu saja yang bisa disampaikan. Astaghfirullah min qaulin bila amalin, laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi, amartukal khaira lakin ma tamartu bihi, laqad nasabtu naslan lidhi ukumi, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma bihaqqil fatihati al-mu'azzamati was-sab'i al-mathani wal-Qur'an al-'azim an taftah lana bikulli khair wa an taj'alana ya maulana innaka antal ilahi al-khair ya man waffaqa lil khair wal khair wa 'ana wa 'ala fiqna lil khair wa inna alayhi. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ جميعنا، اللهم أقسم لنا خيرا والبركة كثيرا. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي باق وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله تعالى. Wow.